Intinya gini, saya masih membuka untuk kita ngobrol. Tapi kalau memang tidak, ya nggak apa-apa kita lanjutin, gitu aja. Lo ngajak damai, ayo. Lo tantang juga ayo, gitu. Luar biasa Bang Cek. Oke. Terima kasih. Kalau Aca sudah di BAP, dia gimana kabarnya dengan Dela, Bang? Kalau Dela sudah sebelumnya. Sudah sebelumnya. Jadi Aca kemarin terakhir kenapa? Karena memang Aca kan sudah ditahan ya, sudah ditahan. Jadi ada proses untuk ke sana pun. Jadi mungkin seperti penjelasan dari penyidik tadi bahwa mereka harus mengirimkan surat ke lapas dulu untuk perizinan seperti itu. Ini rupa-rupanya apakah karena juga kekesalan yang mungkin selalu melihat Dela yang selalu memojokkan Bang Kemil di setiap live atau sosial medianya? Iya, sebenarnya awal dari somasi pelaporan kan itu sebenarnya. Kenapa? Maksudnya kita dari ajakan untuk tabayun, untuk ketemu bersama. Saya cuma ingin mencari waktu itu posisi mobil saya itu ada di mana. Cuman kan memang tidak pernah ada sambutan baik. Bahkan ya mungkin teman-teman juga tahu, pemirsa juga tahu bagaimana saya dimaki-maki, dia marah-marah. Jadi akhirnya saya cuma ingin membuktikan, kamu sudah menjelekkan saya. Dan saya buktikan nih. Jadi urutan demi urutan bukti-bukti ya saya kumpulin, saya sampaikan bahwa saya di posisi yang benar begitu. Oke. Dengan yang dilakukan Dela nih, kerugian apa sih yang akhirnya timbul lagi dan timbul lagi, Bang? Sekarang sih mental lagi ya gitu. Jadi hampir 2 bulan kemarin sempat istirahat kayak dipindahin gunung gitu dari atas kepala. Nah sekarang begitu mulai ini lagi saya bilang ke Bang Her tadi, Bang saya masuk ke sini itu jujur Parno punya trauma tersendiri. Karena kenapa? Berbulan-bulan kan dari Polres, Polda, kemudian pengadilan, Polres, Polda, gitu-gitu aja terus gitu. Jadi mobil yang apa istilahnya kita perjuangkan, padahal kalau dibilang nggak seberapa dengan kerugian yang kita ini kan. Job nggak bisa ngambil, kemudian banyak hal-hal lainnya, aktivitas-aktivitas yang sangat terganggu gitu. Sudah pernah diajak tabayun, mungkin abang sendiri tahu nggak sih alasan kenapa sih Dela selalu melakukan hal-hal ini yang maksudnya merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain? Kalau mungkin ya namanya kalau orang keras hati begitu ya, merasa benar gitu. Jadi kalau orang merasa benar sulit. Harusnya kalau lebih bijaksana ya kita lihat dulu duduk perkaranya. Kan dia tahu saya korban, dia korban untuk umroh. Tetapi kenapa saling akhirnya bukannya kita menyerang, apa istilahnya kita fokus ke satu orang yang menipu kita, tapi malah kita berkaitan terkait mobil ini gitu. Dan ternyata kan memang bukan cuma mobil saya satu-satunya, kan ada 6 mobil dengan mobil saya, berarti ada 5. Yang 5 dibalikin, ada yang sebagian seperti apa prosesnya, tetapi yang saya ini ditahan terus. Bahkan kan sempat ada kata Arman bahwa saya tunggu aja tuh mobil, maksudnya pokoknya Kemil yang ngambil sendiri lah gitu. Nah padahal alangkah mudahnya kemarin kalau mereka bisa membantu saya untuk mendapatkan mobil itu. Karena dari pihak Polres kan waktu itu mengatakan bahwa yang bisa mengambil mobil ini hanya pihak yang memberikan atau yang menyerahkan begitu. Kondisi mobil kemarin terakhir diambil seperti apa? Yang pastinya setiap bulan itu berbeda. Saya juga nggak tahu, saya tidak menuduh juga. Tetapi pas detik saya mengambil, mobil itu penuh dengan baret. Ada foto, ada ininya. Jadi baret-baret baru, cuman namanya mobil parkir di luar kita berpositif thinking aja, yang pasti mungkin ya kena lecet-lecet biasalah dipindah-pindahkan gitu, tapi sangat berbeda dari yang waktu saya menemukan pertama kali gitu. Baret baru ya? Baret baru itu kayak dipakai batu gitu. Ajakan atau mungkin kalau kelihatannya karena abangnya mungkin ada anak kecil, kan biasa anak kecil iseng, tapi di kalangan ya parkiran yang bukan parkiran umum nggak ada anak kecil ya gitu. Cuman ya Allahu alam, yang penting mobil itu udah balik, masalah baret bisa dibenerin gitu. Maka kemarin tuh sampai hampir 13 juta juga, 12 jutaan dari servis. Karena kenapa? Itu mobil dari baru sekali servis langsung di luar, bayar pajak lagi. Jadi nggak nyangka juga, saya pikir ketika ditahan ya udah pajaknya gratis gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya bayar pajak, ban, kemudian ya poles-poles kecil lah begitu. Bang, setelah hasil putusan kemarin Dela Puspita CS harus bayar renteng 43 juta. Sudah dibayarkan belum itu, Bang? Kalau untuk itu belum, karena menurut Bang Herwanto tadi juga ada proses lagi. Jadi ternyata begitu dapat putusan, kita ngambil salinan putusannya itu kita juga harus mengajukan ingkrah ya. Saya juga kurang paham terkait itu. Yang pasti ada proses lagi, baru kita mengajukan ke sana. Nah seperti apa saya nggak ngerti juga karena belum pernah. Jadi apakah mereka membayar secara langsung atau gimana saya juga kurang ngerti gitu. Yang pasti kan kita dengar dari kemarin bahwa pihak dari pengacara Aca, kemudian Dela dan Arman katanya juga mau membayar ya, alhamdulillah gitu. Saya juga pingin ini tadi kan sempat ditanya kalau memang ada proses apa istilahnya kita duduk bareng lagi. Saya juga masih terbuka sama, cuman apakah mereka mau
mau gitu, karena nggak mungkin kita mengajukan gitu. Jadi ya udah gitu, kita tunggu aja lah nanti. Masih mau berdamai Bang Kemil sampai segitunya? Ya gini, ketika ada kebencian di sini itu pasti menjadi penyakit hati. Nah, penyakit hati itu merusak pikiran, merusak juga apa konsentrasi kita. Jadi mending yang sudah ya sudah, cukup jadi pembelajaran buat kita. Tapi kalau memang mereka masih sombong ya udah, saya lanjutin aja gitu. Sampai Pertanyaan tadi kan kenapa lanjut? kasih dengan Dela. Enggak, saya rasa juga nggak perlu, karena mereka menutup akses saya di blog. Di Instagram ya, di Instagram. Kalau di WA saya belum pernah WA juga, tapi ya saya rasa juga nggak perlu lagi sih gitu. Apa yang pengen abang sampaikan dengan kasus ini? Udah Ya sebenarnya gini, mereka juga menyadari bahwa efek dari kedua pelaporan ini kan sangat melelahkan. Kita juga kerja juga, jadi kemarin saya dibilang jadi pengangguran. Saya datang ke tiap hari ke pengadilan itu karena saya melaporkan, dan saya menunjukkan juga bahwa itikat saya, bahwa perjuangan saya untuk mendapatkan keadilan itu seperti itu. Jadi kerjaan saya tinggalin. Karena kenapa? Gini, kerja dengan pikiran yang tidak tenang nggak mungkin bisa berjalan lancar kan gitu. Jadi akhirnya bahkan endorse aja yang hal-hal kecil yang bukan pekerjaan profesional, nyanyi atau apa, itu saya bisa tinggalin gitu. Karena kenapa? Kalau kata Bang Her, sebaiknya diusahakan kalau memang kita sebagai pelapor hadir, jangan pernah diwakilkan atau apa, ya saya ikutin gitu. Itu aja sih, semoga kita sama-sama bisa mengambil pelajaran dari sini, baik ke pihak sana juga. Intinya gini, saya masih membuka untuk kita ngobrol. Tapi kalau memang tidak, ya nggak apa-apa, kita lanjutin, gitu aja. Lo ngajak damai, ayo. Lo tantang juga, ayo, gitu. Terima kasih. Ya pemirsa, jadi tadi saya sempat ceritakan bahwa ada baret-baret baru. Nah ini karena sudah dipoles, jadi cuman yang agak dalam itu harus memang perbaikan, dicat ulang. Tetapi karena memang kendalanya masih cari dana dulu, jadi yang penting-penting aja dulu yang diberesin. Yang penting mesinnya aman gitu. Nah kayak gini, terus yang di bawah sini juga nih kayak gini. Terus yang kayak gini, ini kemarin penuh nih, kayak pokoknya kayak ada yang baretin lah gitu. Cuman namanya diparkir di luar ya. Kemudian ada tambahan, ya pasti waktu nyalakan awal itu nggak bisa nyala. Terus yang di sini mana lagi ya? Udah banyak hilang ya. Pokoknya begitulah. Jadi karena sesudah dipoles sedikit kemarin, alhamdulillah sedikit samar ya. Jadi ya kondisinya begini, tapi alhamdulillah mobilnya masih bisa jalan, gitu aja. Mungkin kemarin merogoh kocek berapa sih Bang untuk hampir Dengan mesin, dengan semua, dengan ban itu hampir 12-an. Jadi saya baru update juga tadi. Jadi ada baret yang kemarin kan memang mobil baru 2 bulanan ya. Jadi memang ya tahu sendirilah kondisinya masih bagus, masih halus gitu. Nah, kayak gini nih. Kemarin itu parah dalam. Cuman karena memang sedikit sudah dialusin gitu, jadi agak istilahnya tinggal yang dalam-dalamnya aja. Tapi waktu awal dipegang sama Aca. Ya, sama Aca tuh Karena di malam yang sama ya. Bagus kondisinya, nggak ada baret sama sekali. Tapi ya kembali lagi saya nggak bisa menyalahkan ataupun menginikan siapa-siapa, karena mobil ini juga diparkir di luar waktu itu ketika dipindahkan. Ya alhamdulillah ini juga ganti nih. Kemudian ini yang belakang. Ini kemarin hilang. Hilang. Ya, cuman nggak tahu juga kena apa, karena yang kita tahu perjalanannya juga nggak ada nyangkut-nyangkut apa-apa kan. Jadi ini patah nih kemarin, tapi udah diganti. Ya, itu aja sih pemirsa.